Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Rosalia, NIP 19141017P, kelas SI 5SP. Dalam kesempatan hari ini saya akan mencoba mempresentasikan arsitektur enterprise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Rosalia, NIM 19141017P, kelas SI 5SP. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan mencoba menjelaskan apa itu arsitektur enterprise. Topik bahasan yang kita bahas pada arsitektur enterprise adalah 1. Konsep arsitektur enterprise, 2. Proses arsitektur, 3. Faktor pendorong arsitektur enterprise, 4. Metode dan framework arsitektur enterprise, arsitektur berorientasi 5. Arsitektur berorientasi layanan. Dalam praktek bisnis saat ini, pendekatan terintegrasi antara bisnis dan TI menjadi penting. Hal ini berdampak pada perancangan ulang struktur organisasi, proses bisnis, aplikasi TI, dan struktur stakeholder. Stakeholder seorang individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau ketertarikan dalam atau pertimbangan terhadap sebuah sistem. Seorang arsitek perlu untuk mendiskusikan arsitektur dengan para stakeholder dan harus dapat menjelaskan arsitektur serta dampaknya kepada semua stakeholder yang terlihat dan biasanya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Munculnya disiplin ilmu enterprise engineering memandang enterprise sebagai satu kesatuan sistem yang dirancang dengan tujuan tertentu yang dapat diadaptasi dan dirancang ulang secara sistematis dan terkendali. Sebuah enterprise dalam konteks ini dapat didefinisikan sebagai berikut. Enterprise adalah kumpulan organisasi yang memiliki tujuan yang sama dan atau produk akhir yang sama. Arsitektur pada level keseluruhan organisasi biasa disebut sebagai enterprise arsitektur yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Enterprise arsitektur adalah sebuah prinsip, metode, dan model yang koheren yang digunakan dalam perancangan dan realisasi struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur dari sebuah enterprise. Enterprise arsitektur mencakup inti-inti dari bisnis TI dan evolusinya. Tanpa arsitektur yang bagus, akan sulit untuk mencapai kesuksesan bisnis. Karakteristik paling penting dari sebuah enterprise arsitektur adalah menyediakan pandangan menyeluruh dari sebuah enterprise. Sebuah enterprise arsitektur yang baik menyediakan kebutuhan mendatang untuk mengembangkan dan membantu translasi kebutuhan tersebut dari bentuk strategi perusahaan menjadi operasi sehari-hari. Arsitektur adalah sebuah proses sekaligus sebuah produk. Produk berfungsi untuk membantu manajer dalam merancang proses bisnis dan sistem developer dalam membangun aplikasi agar tetap sejalan dengan tujuannya dan kebijakan bisnis. Dampak dari proses adalah lebih dari sekedar membuat produk. Arsitektur kesadaran atau kewaspadaan stakeholder yang berkaitan dengan tujuan dan aliran informasi bisnis yang akan dilihat. Proses arsitektur terdiri dari langkah-langkah yang membawa ide awal melalui tahapan perancangan dan implementasi menjadi sebuah sistem yang operasional dan akhirnya mengubah serta menggantikan sistem ini. Dalam semua tahapan proses arsitektur, komunikasi yang jelas dan antara stakeholder menjadi penting. Demikianlah presentasi saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.